Selamat pagi anak-anak yang Pak Indro kasihi di dalam Tuhan. Nah, kalian sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita semuanya bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin berterima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Halo anak-anak. Pak Indro senang sekali ya di momen yang khusus ini, yaitu dalam rangka ya perayaan Hari Raya Imlek. Pak Indro ingin membagikan ya firman Tuhan buat kita semuanya sebagai landasan kita bagaimana kita akan sebagai orang percaya merayakan perayaan Imlek. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tidak sabar ya kan menantikan perayaan Imlek itu tiba. Kenapa? Salah satunya adalah pasti alasannya adalah angpau. Selebihnya alasannya adalah kalian bisa mendapatkan pakaian baru, baju baru, dan kalian sangat senang sekali. Sama seperti waktu Pak Indro kecil, Pak Indro sangat senang sekali ya menyambut Hari Raya Imlek itu. Karena bisa berkumpul dengan banyak saudara-saudara dari yang jauh, dari luar negeri, dari luar pulau, semuanya kumpul bersama ya merayakan Hari Raya Imlek, dapat mendengarkan bunyi petasan ya. Belum lagi ada barongsai, ada naga, hati kita sangat senang sekali. Nah, namun ya, ketika Imlek itu sudah selesai, apakah kita tetap bahagia? Nah, inilah yang ingin Pak Indro tekankan di sini ya. Kebahagiaan, sumber berkat itu adalah dari Tuhan anak-anak. Sumber berkat dan sumber kebahagiaan adalah dari Tuhan, bukan di dalam perayaan Imlek itu ya. Nah, banyak kalian yang bertanya kepada Pak Indro, kok identik dengan merah? Apakah baju merah benar-benar membawa berkat? Apakah dengan berpakaian merah kita akan diberkati? Tidak anak-anak. Yang memberkati adalah Tuhan, bukan pakaian, bukan benda-benda yang ditempelkan di rumah, ya, bukan juga dengan aturan-aturan ini dan aturan itu, harus begini, harus begitu baru kita diberkati. Bukan. Ya anak-anak. Karena itu, kita orang percaya tidak mengucapkan Kyung Hee Fat Choi. Ya, bukan mengharapkan kekayaan, tetapi kita akan mengucapkan Kyung Hee Sin Yen Song Ti Chu Fu. Ya, artinya ya, selamat merayakan Hari Raya Imlek, Tuhan Yesus memberkati. Mengapa kita menggunakan kata Tuhan Yesus memberkati? Ya, karena kita meyakini ya sumber berkat itu adalah dari Tuhan, bukan dari benda-benda yang ditempel atau tulisan-tulisan yang ditempel atau pakai baju merah atau dapat dari angpau-angpau yang harusnya merah atau bagaimana ya. Nah anak-anak, berkat Tuhan itu ya senantiasa ada bagi kita setiap saat ya, bukan hanya di perayaan Imlek saja. Oleh karena itu kita harus pahami ya anak-anak di rumah, apa itu perayaan Imlek. Nah dulu nenek moyang kita yang berasal dari Cina ya, merayakan Imlek itu artinya merayakan pergantian tahun atau pergantian musim. Nah, ada perbedaan tahun kita, tahun internasional dengan tahun yang kita rayakan Imlek ya. Nah, kalau tahun internasional itu adalah sudah 2021 sekarang. Tetapi kalau perayaan Imlek kita sekarang sudah 2500 lebih ya. Nah, dulu nenek moyang kita Cina ya mengalami musim yang sangat panjang ya. Setelah musim dingin yang panjang itu, melewati musim yang baru, merasakan sukacita bersama, semua orang bisa memulai kembali aktivitasnya. Nah, dari situlah awal sejarah bagaimana Imlek kemudian terus ya diberikan turun-temurun menjadi sebuah tradisi bagi suku Tionghoa, bagi orang-orang Cina. Dan itulah kenapa perayaan Imlek itu merupakan tradisi suku Cina atau suku Tionghoa. Ya, kita orang-orang Cina merayakan Imlek sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita melewati 1 tahun yang lalu. Dan sekarang kita memasuki 1 tahun selanjutnya. Oleh karena itu, ya seringkali kalian melihat ya ketika kita
satu hari sebelum hari H, kita akan bersyukur datang biasanya ke kelenteng, ya kan, atau ke vihara. Nah, tetapi bagi kita orang percaya yang mengakui Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi, kita akan datang ke gereja. Ya, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan adalah sumber berkat, bukan tempelan, bukan ornamen, juga bukan baju harus merah baru diberkati, bukan. Nah, anak-anak, sebagai landasan mengapa Pak Indro katakan Tuhanlah yang akan memberkati kita, maka Pak Indro ingin mengajak kalian membaca, ya, di Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Pak Indro akan bacakan buat kalian semuanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, anak-anak, kita tidak tahu ya bagaimana menjalani hidup kita 1 tahun ini. Karena kita manusia biasa tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Karena itu siapa yang harus kita andalkan ya untuk bisa melewati 1 tahun ke depannya? Ya, siapa yang kita andalkan? Nah, kita tidak bisa mengandalkan uang kita atau papa mama kita, atau kita mengandalkan kekuasaan yang kita miliki. Nah, anak-anak, orang tua, kekayaan uang, kekuasaan itu semuanya ada batasnya. Ya, semuanya ada batasnya. Manusia bisa mengalami kelemahan, kelelahan, ya, uang juga bisa habis, kekuatan juga ada batasnya. Nah, anak-anak, kita tidak bisa mengandalkan semuanya itu. Ya, itulah kenapa ya kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya apa, anak-anak? Menyertakan Tuhan dalam hidup kita, mendatangkan Tuhan dalam keluarga kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya dalam merayakan Imlek, ya, kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dan percaya Tuhanlah sumber berkat kita semuanya. Nah, anak-anak, hal yang kedua ya dikatakan bahwa yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kita hanya berharap kepada Tuhan, ya. Kita tidak berharap kepada dunia ini, ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita hanya berharap, berdoa, bersandar kepada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya dalam merayakan Imlek, sumber berkat kita adalah Tuhan. Sumber sukacita, sumber kebahagiaan juga adalah Tuhan. Karena itu anak-anak, rayakanlah hari raya Imlek dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kita harus meyakini bahwa kita bisa merayakan Imlek, terlebih lagi di tengah-tengah suasana virus corona, wabah virus corona. Ya, kita tetap ya sukacita Tuhan tidak mengurangi sedikit pun kebahagiaan dalam diri kita. Ya, karena Tuhan itu yang maha kuasa, ya. Kita harus bersukacita, ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, kita boleh ya beli pakaian baru, ya, tapi ingat anak-anak, kita tidak boleh memaksa orang tua kita harus beli berapa pasang. Nah, kita boleh menerima angpau, ya, tapi kita tidak boleh memaksa orang harus memberi kita angpau berapa dan berapa. Nah, namun dalam perayaan Imlek, satu hal yang nasihat Pak Indro, ya, jangan main mercon, ya. Dan kemudian kalian kan masih kecil, jangan suka lari-lari sembarangan. Dan sekarang kan masih ada wabah virus corona, ya. Kurangi berkumpul dengan banyak-banyak orang, ya. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan, ya. Senantiasa rayakanlah hari raya Imlek di tengah wabah COVID-19 ini dengan sungguh-sungguh, ya, menjaga protokol kesehatan, ya, tidak berkerumun di tempat keramaian, dan senantiasa pakai masker, ya, kemudian jaga jarak dengan orang, rajin-rajin cuci tangan. Nah, penting sekali kita mengikuti protokol kesehatan dalam merayakan Imlek. Jangan hanya karena kita pengen sekali kebahagiaan bisa berkumpul, ya, dengan banyak orang, kita lupa protokol kesehatan. Ingat, sumber kebahagiaan itu dari Tuhan. Walaupun kita menjaga jarak, walaupun kita
tidak bisa banyak-banyak berkumpul dengan orang, kebahagiaan itu tidak hilang anak-anak. Karena kebahagiaan Tuhan itu senantiasa Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Nah, Imlek ini merupakan ya perayaan bagi kita semuanya, boleh melewati 1 tahun ya yang lalu, dan sekarang kita merayakan dengan sungguh-sungguh ya, tidak ya melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan larang atau perbuatan-perbuatan yang berdosa ya. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa ingat bahwa dalam merayakan Imlek, lakukanlah perintah Tuhan. Apa itu? Saling mengasihi, saling berbagi ya. Kesempatan Imlek ini sangat besar buat kita untuk berbagi. Kalau kalian yang punya lebih, berbagilah kepada temanmu yang kurang ya. Nah, bawalah sukacita kepada teman-temanmu yang mungkin merasakan kesedihan ya. Tunjukkan ya kasihmu kepada papa mama, kepada paman bibi ya. Dengan adanya kumpul keluarga ya, biarlah kalian senantiasa menabur ya sukacita, menabur kasih dalam Tuhan ya. Itu pesan Tuhan kepada kita semuanya, yaitu mengerti dalam merayakan Imlek, sumber berkat itu dari Tuhan ya, bukan dari harus pakai baju merah, harus dari tulisan tempelan-tempelan, bukan dari aturan-aturan, tetapi hanya dari Tuhan. Sebagai orang percaya, kita meyakini berkat hidup kita, sukacita, dan juga damai sejahtera itu dari Tuhan. Nah, yang kita harapkan adalah damai sejahtera, kebahagiaan. Ya, seberapapun kaya kita belum tentu bisa memberi kebahagiaan. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam diri kita, maka kita pasti akan merasa damai, pasti akan merasa bahagia. Sebab Tuhanlah sumber pemilik dunia ini. Sumber segala kekayaan adalah Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak di rumah, Pak Indo ingin kalian senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan. Rayakanlah Hari Raya Imlek dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan dan senantiasa andalkan dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak di rumah, kalian sudah mendengarkan ya firman Tuhan hari ini, dan Pak Indro mewakili sekali lagi ya segenap guru-guru SD Kristen Maranatha mengucapkan ya Kyung Hee Sinyen Song Ti Chufu ya. Selamat Hari Raya Imlek, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Selanjutnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau izinkan kami boleh merayakan Hari Raya Imlek. Kami tahu Tuhan bahwa Hari Raya Imlek ini merupakan hari raya di mana kami boleh melewati 1 tahun. Dan sekarang kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Tuhanlah yang akan menyertai kami. Tuhanlah yang akan memberikan kebahagiaan dan sukacita dalam diri kami. Sebagai orang percaya, Tuhan ajari kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Kami